Permisi dok. Oh iya, silakan masuk Bu. Silakan duduk. Oh iya dok. Baik, selamat pagi Bu. Selamat datang di klinik saya. Perkenalkan, saya Dr. Fikri yang berjaga di klinik pada hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Oh iya dok, saya Ibu Ayu dok. Baik, Ibu Ayu. Ibu Ayu umurnya berapa kalau boleh tahu Bu? Saya 25 tahun dok. Oh, baik, Ibu Ayu 25 tahun ya umurnya. Kalau boleh tahu, tinggalnya di mana ya Bu? Saya tinggal di Tembalang dok. Oh begitu. Terus itu anaknya Ibu ya? Oh iya dok, ini anak saya. Namanya Ari, ini anak pertama saya dok. Oh, Ari, anak pertama ya Bu. Gemesin ya Bu? Iya dok, anak pertama saya. Lucu kan ya dok, anak saya? Iya Bu, lucu banget anaknya. Iya Bu, ngomong-ngomong, Ibu ke klinik ada keluhan apa ya? Mungkin dari Ibu sendiri atau anaknya? Oh nggak ada dok, anak saya sehat, saya juga sehat sih. Saya kesini cuma pengen imunisasi anak saya dok. Oh, Ibu mau imunisasi di Ari. Kalau boleh tahu, sebelumnya sudah pernah diimunisasi belum Bu? Lalu jika sudah pernah, apa aja Bu kalau boleh tahu imunisasi di Ari? Oh sebentar dok, saya bawa buku KIA-nya. Tunggu ya. Ini dok. Oh ya, terima kasih Bu. Ini saya lihat dahulu ya Bu untuk riwayat vaksinnya. Oh ini. Jadi di sini sudah dituliskan untuk di hari ini riwayat mendapatkan imunisasi BCG sudah 1 kali, DPT 3 kali, HIB 3 kali, hepatitis B 4 kali, dan polio 4 kali ya Bu. Baik, menurut catatan ini untuk jadwal imunisasi di hari ini sudah sesuai umur atau sesuai waktunya. Namun untuk program pemerintah ini ada yang namanya imunisasi dasar lengkap, ini kurang satu ya Bu, kurang imunisasi campak. Kebetulan umur Dali 9 bulan dan datang tepat pada waktunya. Jadi vaksin campak ini dilakukan pada umur bayi 9 bulan. Nah, begitu berarti ini kurang satu campak ya, Bu. Mungkin akan saya lakukan imunisasi campak kepada Ari. Sebelumnya dengan Ibu bagaimana, apakah diizinkan? Oh begitu ya dok. Kalau begitu bolehlah dok divaksin atau diimunisasi campak saja biar anak saya sehat terus. Oh, kalau begitu Bu, diizinkan ya Bu untuk Ari dilakukan imunisasi. Baiklah, nanti akan saya lakukan imunisasi campak untuk Ari. Sebelum itu saya mau mempersiapkan alat-alatnya dulu Bu. Saya mau cuci tangan. Mungkin Ari bisa di sini aja di pangku sama Ibu, nanti dipegangin sesuai instruksi saya ya Bu. Biar nanti saya suntikan untuk imunisasinya. Saya cuci tangan dulu ya Bu. Oh iya dok. Siapkan vaksinnya terlebih dahulu. Yang pertama kita ambil vaksinnya. Dalam hal ini saya ambil vaksin campak. Kemudian dilihat tanggal kadaluarsanya, apakah melebihi tanggal hari ini atau tidak. Jika sudah melebihi tidak layak pakai, dan jika belum melebihi itu masih layak dipakai. Kemudian selanjutnya kita cek VVM-nya. Jadi VVM di dalam vaksin ini nanti terdapat suatu lingkaran seperti ini bentuknya. Lingkaran seperti ini. Kemudian ini ada lingkaran dan kotak kecil. Nah, untuk membacanya, jadi nanti terdapat dua warna di sini. Ada warna di dalam lingkaran dan warna di dalam kotak kecil. Nah, untuk memeriksa kelayakan dari vaksin tersebut atau imunisasi tersebut, dilihat dari warna di dalam kotak kecilnya. Jika warnanya lebih terang dibanding dengan warna di dalam lingkaran ini, itu artinya masih layak pakai. Namun jika warnanya sama dengan warna yang di dalam lingkaran atau lebih tua, itu menandakan bahwa vaksin tersebut tidak layak dipakai. Kemudian selanjutnya akan kita lakukan pencampuran dari vaksin campaknya dan pelarutnya. Saya akan membuka pelarutnya dahulu. Jadi pelarutnya dipatahkan dahulu. Kemudian ambil spet 5 cc. Lalu setelah dipatahkan, kemudian diambil larutannya. Pelarutnya. Kemudian diambil sebanyak 5 cc. Sudah. Kemudian setelah itu ambil vaksin campaknya. Nah, untuk pelarutnya ini kita masukkan ke dalam tabung vaksinnya.
Jadi sebelum menusukkannya, alangkah lebih baik dahulu kita bersihkan dengan alkohol swab untuk karet vialnya supaya tidak terkontaminasi. Setelah itu kemudian dimasukkan pelarutnya melalui karet vial, kemudian dimasukkan, oke, kemudian dikocok-kocok untuk vaksinnya. Kemudian selanjutnya kita mengedukasi ibunya untuk memegangi bayinya dengan benar supaya saat disuntik nanti bayi tidak memberontak atau bergerak-gerak. Jadi posisi ibunya saat memegangi bayi adalah seperti saat menyusui, seperti ini. Kemudian paha dari bayi ini dipegangi oleh ibunya. Nanti untuk tangan kiri kita yang megang, karena vaksin ini atau imunisasi ini dimasukkan atau dilakukan pada lengan kiri bayi. Kemudian lengan kanan jangan sampai terlepas, karena jika misal terlepas dia akan memberontak dan tangannya bisa memberontak spet yang dimasukkan ke dalam tangan kirinya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita persiapkan untuk vaksin yang sudah digoyang-goyangkan tadi. Ini kemudian kita ambil menggunakan spet 1 cc. Cara mengambilnya seperti ini, dibalik, kemudian ini diambil dimasukkan ke karet vialnya, kemudian diambil sebanyak setengah mili atau setengah cc. Sudah, kemudian kita siapkan bayi untuk disuntikkan. Dan selanjutnya kita menyuntikkan vaksin campak ke bayi. Untuk penyuntikannya akan saya lakukan di lengan kiri bayi yang sudah dipegang ibu tadi. Jadi ini saya misalkan lengan kiri bayi, nanti akan saya suntikan secara sukutan pada lengan kiri bayi atas. Jadi seperti ini. Ini saya misalkan lengan kiri bayi sebanyak 45 derajat untuk sudutnya. Kita masukkan secara sukutan dan kita masukkan vaksinnya secara cepat. Lalu kita ambil antiseptik, kemudian kita tarik. Seperti itu. Jadi Bu Ayu udah selesai ya untuk imunisasinya. Sebelumnya dari Bu Ayu ada pertanyaan lagi atau tidak? Oh iya dok, saya mau tanya, dari vaksin ini apakah ada efek sampingnya dok ke anak saya? Mungkin ada sakit setelah diimunisasi atau bagaimana dok? Oh iya, saya lupa menyampaikan efek sampingnya ya Bu. Untuk efek samping dari vaksin campak ini, biasanya anak yang sudah divaksin campak ini pada hari ke-5 sampai ke-6 setelah imunisasi ini menunjukkan gejala demam Bu. Jadi mungkin sekitar 5 atau 6 hari lagi biasanya anak yang sudah divaksin campak akan demam Bu. Ya mungkin itu aja sih Bu. Oh begitu ya dok. Lalu kalau anak saya demam, kemudian saya perlu kasih obat penurun panas nggak dok? Atau saya biarin aja atau ada cara lain untuk menurunkan panasnya dok? Oh ada Bu. Jadi kalau misalnya anaknya demam, mungkin bisa dipakaikan pakaian yang tipis saja. Kemudian supaya anak tidak dehidrasi, biasanya kan demam keringetan tuh Bu. Nah itu bisa diminumkan secara sering Bu, diberi minum yang lebih banyak dari biasanya. Kemudian jika misalnya keluhannya menetap atau mungkin lebih berat, mungkin bisa ibu datang ke klinik lagi atau datang ke dokter, seperti itu. Takutnya bayinya nanti kenapa-napa. Lalu kemudian oh ya Bu, bekas suntikan yang tadi mungkin bisa dikompres air dingin Bu untuk meredakan nyerinya. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya berikan. Oh iya, jangan lupa untuk mencatat riwayat vaksin hari ini ke buku KIA Ibu. Data tersebut meliputi nama vaksinnya, yaitu vaksin campak, kemudian nomor bath, lalu tanggal kadaluarsanya berapa vaksinnya, kemudian tempat suntikannya di mana. Untuk tadi tempat suntikannya di lengan atas kiri bayi. Kemudian jangan lupa dituliskan juga untuk nama penyuntiknya, yaitu nama dokternya. Jadi seperti itu. Atau mungkin nama perawat yang menyuntikannya. Mungkin dari Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada sih dok. Terima kasih banyak ya dok. Iya, sama-sama Bu Ayu. Jadi mungkin ini aja dulu ya Bu untuk hari ini. Semoga Ari dan keluarga diberikan kesehatan, dan jika ada keluhan kembali bisa balik lagi ke klinik ini atau mungkin ke dokter lain ya Bu. Makasih banyak ya dok. Saya keluar dulu ya dok. Mari dok. Ya, sekian video imunisasi campak dari saya. Jika mungkin saya ada kesalahan, teman-teman atau mungkin dokter bisa memperbaiki ya dok, atau mengoreksi. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Dadah.